Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, berbahagia sekali pada malam kesempatan hari ini. Saya Haris Muharram dan rekan saya. Dan saya Yulia Uswa tentunya akan membantu acara ini hingga akhir nanti ya. Benar Terlebih dahulu sekali. kami ingin menyapa para tamu undangan sekalian yang terhormat. Kadisbud Par Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Subkoordinator Bahasa Bidang Bahasa dan Seni Disbud Par Aceh. Dan juga kami ucapkan salam penghormatan kami kepada Ketua Komite Seni Budaya Nusantara atau yang mewakili. Dan tentunya juga kami ingin menyapa seluruh tamu undangan dan juga para hadirin sekalian. Kami berdua mengucapkan selamat datang pada acara Pentas Apresiasi Pelaku Seni Pertunjukan The Spirit of Aceh. Luar biasa sekali ya, berbahagia tentunya ya Bang Haris Iya, ya, walaupun benar sekali. cuaca agak sedikit sendu pada malam hari ini. Tapi tentunya sebagai apresiasi dari bidang seni bahasa dan seni Disbud Par Aceh menyelenggarakan kegiatan ini tentunya untuk mengapresiasi para pelaku seni pertunjukan. Iya benar sekali, dan juga pada kesempatan kali ini kita lihat ya, walaupun suasananya sendu tapi kita akan buat hangat tentunya pada Harus kesempatan hari dong ini. ya. Dan tentunya acara ini diselenggarakan untuk terus memberikan wadah ya kepada para pelaku seni pertunjukan, baik itu seni tari, kemudian juga seni musik, bahkan juga seni teater ya. Iya benar sekali, apalagi seperti yang kita tahu Aceh memiliki ragam khasanah seni budaya yang sangat kaya. Dan juga karena itu lahir beberapa karya seni dan seniman pelaku seni pertunjukan. Maka tentu wadah ini jadi sangat penting ya Pia ya. Betul sekali, dan tentunya acara ini juga mengangkat tema The Spirit of Aceh ya, yang menggambarkan bahwa ini memberikan semangat juga, inspirasi baru juga untuk seluruh pelaku seni yang ada di Tanah Rencong. Tentunya ya dengan tujuan nantinya seni-seni budaya yang ada di Aceh ini dapat terus dikenal dan juga bangkit terus hingga bukan hanya di Aceh saja tapi juga nasional bahkan internasional ya. Benar sekali, bahkan sampai ke mancanegara, dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari ini yaitu tanggal 13 dan juga esok hari pada tanggal 14 Desember 2022. Baik, untuk memberkahi acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Tengku Rida Khalid. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengangkatkan tangan dan menendahkan kepala kita ke bawah. Sebelumnya mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kami hadapkan wajah dan hati kami ke hadirat-Mu untuk memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat dan karunia-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Besar, kami sadar bahwa untuk meraih prestasi ini, tanpa berkat dari ridha-Mu, kegiatan ini mustahil dapat kami laksanakan, ya Rabb. Ya Allah, yang Maha Pemurah, kami telah banyak menikmati rahmat dan anugerah-Mu. Kegiatan ini sebagai bukti rasa syukur kami. Karena itu ya Allah, karuniakanlah pula kepada kami dan kepada guru-guru kami taufik serta hidayah, kekuatan serta kemampuan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya ke generasi yang akhlakul karimah, ya Rabb. Ya Allah yang Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk membina generasi penerus yang tangguh, sehingga mampu menghadapi setiap tantangan dan kesulitan di masa depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau beban di ataskan pundak kami tanggung jawab yang tiada sanggup kami memikulnya. Lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, ringankanlah langkah kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan guru kami, serta dosa para orang tua kami, serta hindarkanlah kami dari kebodohan dan keterbelakangan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, dengan segala kerendahan dan penuh pengharapan, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian, tentunya dengan pembacaan suci Al-Quran dan juga pembacaan doa tadi kita harapkan ya acara kita dapat berjalan dengan lancar. Benar sekali dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baiklah hadirin yang kami muliakan, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan pentas apresiasi pelaku seni pertunjukan. Dan kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan yang akan diwakili oleh Subkoordinator Bahasa dari bidang Bahasa dan Seni, yaitu Bapak Azizah Mansyah Esos. Kepada Bapak
Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan pentas apresiasi pelaku seni pertunjukan tahun 2022. Selawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati, yang mewakili Ketua KSBN Bang Sarjef, dan yang saya hormati para tamu undangan yang sudah berhadir pada malam hari ini. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tidak bisa berhadir bersama kita, maaf karena sedang melaksanakan tugas di tempat lainnya. Para hadirin yang berbahagia, apresiasi dan terima kasih sudah meluangkan waktu bersama-sama membangun industri seni pertunjukan sesuai posisi masing-masing. Ada yang berperan sebagai stake manager, ada juga sebagai juri, ada sebagai pimpinan produksi, dan ada menjadi penata panggung. Ini adalah profesi pilihan yang beberapa waktu lalu telah mengikuti BIMTEK dan tahap uji pengakuan keahlian lewat lembaga LSP. Sebagian besar diinformasikan oleh panitia telah mendapat predikat kompeten dan berhak memegang sertifikat profesi dari BNSP. Dan bagi yang belum berkompeten, masih ada waktu untuk melangkah dan mempersiapkan diri dengan baik. Dari 70 peserta yang ikut tes, sebanyak 40 peserta yang lulus uji kompetensi seni pertunjukan, dan itu adalah jumlah yang signifikan bagi LSP untuk sekali pelaksanaan. Di penghujung tahun 2022, Disbudpar membuka ruang apresiasi karya bagi seniman dan pegiat seni pertunjukan untuk mengembangkan dan pembinaan sekaligus sebagai sarana temu karya dalam rangka membangun komunikasi, interaksi, dan silaturahmi. Para hadirin yang kami muliakan, seni pertunjukan ini adalah salah satu subsektor penting industri kreatif yang menggunakan ide dan kreativitas sebagai mesin penggerak kerja untuk melahirkan produk atau jasa. Sektor lainnya yang sangat erat adalah seni musik, film, video, fotografi, dan lain-lain.
kesemuanya memiliki potensi ekonomis yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Nilai bisnis kreatif ini mempunyai peluang pasar yang besar di masa kini karena dilakoni oleh anak muda di mana mereka melakukan perubahan cepat di berbagai aktivitas. Anak muda juga memiliki rasa ingin tahu yang dominan sehingga menggerakkan mereka untuk bekerja cepat di era digital ini. Kami mengharapkan kita semua dapat mengimbangi pergerakan itu untuk terus memacu diri berkreativitas lewat pengembangan seni pertunjukan yang bagus dan menarik. Semoga dengan kegiatan ini menambah semangat dan motivasi untuk melahirkan karya besar di bidang pertunjukan yang dapat membangun branding Aceh semakin baik di tingkat nasional maupun internasional. Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran kegiatan, khususnya kepada segenap panitia dan kru kreatif yang sudah mempersiapkan acara dengan baik. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan sukses dan lancar. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pentas apresiasi pelaku seni pertunjukan tahun 2022 dengan resmi dinyatakan dimulai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Aziz Armansyah yang telah tadi juga membuka acara ini sekaligus juga memberikan sambutan yang luar biasa. Dan masih dengan tujuan Bang Haris ini ya melestarikan budaya, majukan pariwisata, tentunya panggung ini digelar untuk seluruh masyarakat Aceh. Benar sekali Pia, dan pada malam kesempatan hari ini akan banyak sekali penampilan-penampilan dari seniman Aceh. Betul. Yang terus berkegiatan melahirkan karya-karya baru, tidak hanya menghibur tapi juga menginspirasi. Benar tentunya. banget. Dan tadi di awal juga sudah dibuka dengan ethnic music performance dari Reng Panblah ya. Iya, Ini kamu- juga tadi keren banget musiknya ya. Benar Syahdu sekali. Ini kalau dari Bang Haris sendiri gimana nih melihat penampilan tadi di Ya, awal? kamu tahu nggak Ring 18 itu apa? Enggak tahu apa Iya. sih sebenarnya. Oke, ya kalau untuk penampilan ini dia juga harus diapresiasi anak-anak muda kita bahwa mereka tidak hanya memainkan musik tradisi, tidak juga cuman modernnya, tapi bisa mengkombinasikan keduanya. Benar, mengkombinasikan. Jadi tadi musiknya itu ya, musik modern juga dikombinasikan dengan musik etnik Aceh. Benar Jadi lebih sekali. keren dong ya. Iya, jadi artinya yang namanya kesenian dan kebudayaan itu dia pasti bergerak, dia pasti berubah, maka dia butuh kreativitas agar dia tetap hidup pastinya. Nah, betul Iya, sekali. dan Ring 18 itu sendiri artinya itu adalah sebuah ukuran dalam alat musik rapai. Oh, Iya, jadi jadi kalau Reng 18 gitu ya. Iya. Reng itu apa Bang? ring itu kalau bahasa Indonesia kan ring itu jari-jari. Oh iya benar Dalam benar. lingkaran ya, Iya, kebetulan iya, rapai juga bentuknya lingkaran, tapi kalau kita di sini di Aceh sudah sangat familiar bahwa besar kecilnya ukuran rapai itu kita sebutkan dengan ring. Dengan ring. Ring 18 itu rata-rata. Berarti ukuran ringnya itu 18. Benar sekali, dan ya, ada juga mungkin rapai geleng itu lebih kecil, rata-rata ukurannya ring 15. Waduh, ini Bang Haris paham banget ya tentang rapai, pemain rapai juga pasti Iya, ya. sedikit-sedikit kebetulan juga kita juga pemain rapai karena kita cinta kebudayaan Aceh pastinya. Waduh, ya. luar biasa. Anak Benar muda sekali. terus berprestasi ya. Tentunya dengan cinta tetap dengan seni budaya Aceh. Baik, selanjutnya Bang Haris Iya, ya. ada apa nih, Sambut Pia? penampilan puisi dari Fauzan Santa. Beri tepuk tangan yang meriah. Kan puisi. Puisi.
Sebuah cerita pendek. Pedagang kacang dari Bernun. Karya Hamsat Rangkuti. Aku sampai di Sigli hampir larut malam. Pengemudi becak membawaku ke sebuah hotel. Menurut penjelasannya, hotel ini adalah hotel terbaik di kota pantai, berada di tepi Selat Malaka. Karena lelah aku segera tertidur, tetapi ketukan di pintu membangunkan. Pelayan hotel berdiri di depan pintu mengantarkan segelas minuman hangat. Minuman itu khusus disuguhkan untuk menyambut para tamu. Segelas minuman penghangat tubuh, penangkal angin dingin daerah pantai, minuman tradisional para nelayan. Para nelayan membawanya dalam teko persulin yang dibungkus bantal penghangat. Panasnya bisa bertahan hingga subuh. Pelayan hotel menduga aku tidak mengenal bantal penghangat untuk teko. Sangat fasih, dia menceritakan apa yang dia tahu. Misalnya, bantal penghangat air di dalam teko perselin itu dibuat menurut teko itu. Tetapi sekarang para nelayan telah melupakan teko dan bantal penghangat itu. Mereka telah menggantinya dengan termos. Minuman para nelayan itu kami biasakan untuk menyuguhkan para tamu. Mudah-mudahan Tuan suka minuman penghangat tubuh ini. Oh, terima kasih. Menurut pelayan hotel itu, minuman ini terasa lengkap bila ditemani dengan sebungkus kacang rebus. Dia menganjurkan aku kalau besok sore aku ada waktu jalan-jalan ke Taman Kota Sigli. Taman itu berada di depan pendopo rumah kediaman bupati. Taman itu menyatu dengan pantai, Laut Selat Malaka yang membentang bagai permadani biru di sisinya. Kalau terang bulan, riak laut memantulkan cahaya perak. Semuanya terasa lebih lengkap bila sebungkus kacang dan segelas minuman penghangat menemani para pengunjung. Nikmat minuman penghangat seperti yang dia suguhkan malam itu ditemani sebungkus kacang rebus dari Bernun akan terasa kalau aku memang sedang berada di kota Sigli. Dia mengatakan kalau aku pergi ke sana aku akan menemukan banyak pedagang kacang. Tetapi hanya ada satu pedagang kacang yang dia anjurkan. Seorang pedagang kacang dari Bernun, dia harap aku mau mengikuti anjurannya. Membeli kacang Pak Tua dari Bernun. Cobalah kacang rebus si tua dari Bernun. Nikmat kacangnya tidak akan kau temukan di tempat lain. Hampir semua pembeli bertanya-tanya apa yang dimasukkan si tua itu ke dalam air yang merebus kacang. Sehingga kacang-kacang itu terasa lebih istimewa. Saya tidak tahu apakah Tuan sudah pernah menemukan kacang berisi 3 atau 4 butir kacang. Si tua itu tidak menjual kacang berbiji 1-2. Semua berisi 3 atau lebih. Sungguh dia pedagang kacang yang istimewa. Pedagang kacang berbiji banyak, kata kami. Datanglah ke taman itu di antara kesibukan Tuan. Ikuti saran saya, sebungkus kacang rebus dari Bernun. Terima kasih. Penjelasan Anda sangat bermanfaat. Ini adalah satu tugas tambahan saya, memperkenalkan tempat-tempat yang layak dikunjungi para tamu. Tuan dari Jakarta bukan? Ya, saya pasti tahu karena ingat kartu tanda penduduk yang Tuan sampaikan tadi. Tapi seharusnya tidak sekarang saat yang tepat untuk mengganggu Tuan. Terlalu lelah. Maafkan saya telah mengganggu tidur Tuan. Silakan Tuan minum ini. Saya mohon diri. Selamat beristirahat.
Pintu kamar hotel dia tutup begitu dia keluar. Aku ingin segera tidur, tetapi minuman itu mengingatkanku pada para nelayan yang dia bilang. Aku pergi ke jendela. Aku kuak tirai penutup, laut tampak terbentang di luar, lampu-lampu bertebaran di tengah laut. Itulah lampu-lampu para nelayan yang dipasang di rumah-rumah penangkap ikan. Di daerah tempat aku dibesarkan kami menyebut rumah-rumah itu seperti bagan. Di tempat lain aku dengar mereka menyebutnya kelong. Lampu-lampu tampak di tengah laut itu tidak asing bagiku. Itulah lampu-lampu Petromat, lampu-lampu yang digantung mendekati permukaan air. Di bawahnya tersembunyi di dalam air sebuah jaring seperti tangguk yang keempat sudutnya tergantung pada tiang di tengah bagan. Ikan-ikan sangat tertarik pada cahaya di malam hari seperti laron. Lampu itu seperti magnet yang tak kuasa mereka tinggalkan, dan bila jumlah mereka sudah cukup, keempat sudut jaring diangkat perlahan-lahan. Tampaklah pemandangan yang indah di bawah lampu. Ikan-ikan menggelepar di atas jaring memantulkan sinar pada titiknya. Aku masukkan film 1600 ASA ke dalam kamera Nikon. Pemandangan malam di tengah laut itu aku abadikan dari jendela hotel. Minuman penghangat tubuh kaum nelayan aku teguk. Sepulang aku dari pertemuan sastrawan di Jabal Ghafur, keesokan harinya di pintu hotel, pelayan hotel menyuguhkan sebungkus kacang rebus kepadaku. Kupesan minuman penghangat tubuh. Ketika dia mengantarkan minuman, dia mengatakan bahwa dia tadi sore sempat bersepeda ke taman kota Sigli dan membeli kacang rebus tua dari Bernun. Pelayan hotel mengatakan bahwa Bernun adalah sebuah kampung tempat Daud Bereeh tinggal. Mendengar Daud Bereeh, aku teringat masa kecilku. Aku minta kepadanya agar dia mau mengantarkan aku untuk menemukan, untuk bertemu dengan Daud Bereeh. Dia adalah pejuang dan ulama besar rakyat Aceh. Tapi sayang, dia sudah tidak dapat lagi diajak bicara. Dia sakit dan uzur. Walaupun demikian, aku telah berhasil bersalaman dan bertatap muka dengannya. Aku merasa bahagia bisa bertemu dan berjabat tangan. Aku ingat semasa kecilku, namanya telah melekat pada diriku. Dia adalah seorang tokoh yang memiliki karisma luar biasa, yang keharuman namanya menyebar sampai ke pedalaman kami di salah satu pelosok tanah air. Selesai menghadiri jamuan makan malam di pendopo rumah bupati, aku memisahkan diri dari rombongan. Aku bisikkan pada Nurdin Abdurrahman, Bupati Sigli yang mengundang kami, bahwa aku ingin berjalan-jalan ke taman pinggir laut di depan pendopo. Taman itu adalah sepetak tanah berpasir yang memanjang mengikuti garis pantai. Ditumbuhi pohon kelapa, banyak muda-mudi menerawang cinta duduk di bangku memandang laut. Pengunjung taman baru saja bertukar. Sore tadi banyak orang tua membawa anak-anak mereka bermain di sana. Fasilitas bermain tersedia melengkapi taman, seperti ayunan dan mainan peluncur dari ketinggian rumah di atasnya. Aku mencari pedagang kacang dari Bernun. Pegawai hotel mengatakan si tua dari Bernun duduk di atas tikar menghadap tumpukan kacang yang dia jual. Kemudian dia memandangku. Dia memandang kameraku yang berisi film 1600 ASA. Yang baru saja aku gunakan untuk merekam pemandangan di taman. Kacang berisi 4 butir ku ambil dari tumpukan. Dia memandang dengan senyum, giginya tidak tampak tumbuh di kedua rahangnya. Dari Bernun? Oh iya, saya dari Bernun. Pelayan hotel menyuruh saya datang ke taman ini dan mencoba kacang dari Bernun. Apakah aku tidak keliru? Oh, kalau dia
yang dia maksud adalah pedagang kacang dari Bernun, Tuan tidak keliru. Akulah orangnya. Perhatikan kacang-kacang ini. Tidak ada yang berisi 2 atau 1. Semua berisi 3, 4 atau lebih. Itulah kacang yang aku jual. Oh, tentu sulit menemukannya dalam satu rumpun. Para petani sudah menyisihkannya. Begitu aku pulang, kacang-kacang sudah ada di rumah. Menurut pelayan hotel, Bapak mencampur ramuan khusus ke dalam air perebusnya. Terlampau berlebihan dia. Tidak ada ramuan khusus. Rahasianya cuma kejujuran. Pembeli jangan ditipu. Jangan dijual kacang yang direbus kemarin. Kacang ini kacang rebus baru. Tadi siang saya ke Bernun. Sejak kecil saya ingin bertemu Daud Bree. Tadi siang keinginan saya terkabul. Tapi beliau sudah uzur dan sakit. Menantunya menopang dia untuk bisa duduk di berbaring. Saya hanya bersalaman dengannya. Tapi saya sudah puas. Oh ya, saya salah seorang pengikutnya. Kami pernah berjuang untuk satu cita-cita. Sayang sekali hujan lebat kemudian turun. Tiba-tiba menghentikan percakapan kami. Pengunjung taman berlarian mencari tempat berteduh. Aku lari ke pendopo, kudapati rombongan tamu masih di sana. Aku menyelinap di antara mereka. Kutunggu hujan reda, tetapi hingga rombongan meninggalkan rumah kediaman bupati, hujan tidak juga reda. Kami kembali hotel tempat rombongan menginap. Pada pagi harinya, pelayan hotel mengetuk, membangunkan tidurku. Dia menanyakan apakah aku kehilangan tustel. Aku merasa tidak kehilangan. Tetapi dia menyerahkan tustel Nikon FM2 punyaku. Melihat itu aku baru sadar bahwa aku telah kehilangan tustel. Pedagang kacang dari Bernun itu menemukan di antara tumpukan kacangnya. Oh, apa dia tidak tahu itu barang berharga? Dia tahu. Mengapa dia tidak ambil? Dia membawanya ke rumah bupati, pesuruh bupati membawanya kemari. Oh, begitu. Bolehlah saya memotret Anda untuk kenang-kenangan selama perjalanan saya? Pelayan hotel itu tersenyum di depan kamera. Ketika di Jakarta, aku amati foto-foto perjalanan itu. Di antaranya, foto-foto orang jujur yang pernah kutemukan. Salah seorang dari mereka adalah pedagang kacang dari Bernun. Sigli 1987. Terima kasih. Fauzan Santa ya, Iya. tadi baru aja kita lihat ya, itu ada pembacaan cerita pendek. Iya, cerita pendek ini juga merupakan salah satu bentuk kesenian sastra ya. Betul. Juga diiringi dengan permainan suara gitar, jadi semakin hidup tentu ceritanya. Semakin hidup. Jadi malam ini ternyata semakin deras hujannya, tapi semakin asik ya kalau lihat-lihat penampilan-penampilan seni pertunjukan yang akan kita hadirkan pada malam hari ini. Nanti bakal banyak lagi ya penampilan, ada tari, terus juga ada puisi lagi, dan juga ada penampilan musik di akhir Iya, ya. benar sekali. Dan yang luar biasanya pada kesempatan malam hari ini, penampil-penampil yang tampil di panggung ini sebagian besar juga adalah seniman-seniman yang sudah mengikuti BIMTEK dan asesmen. Benar, jadi sebelumnya itu sudah digelar bimbingan teknis ya oleh bidang bahasa dan seni, dan itu tentang apa aja sih BIMTEK-nya itu Bang? Iya, di situ juga ada juri pertunjukan, itu ada tari, musik dan teater, terus ada penata panggungnya juga, ada manajer panggung, ada pimpinan produksinya juga. Oh, lengkap Jadi, semuanya pokoknya yang berhubungan dengan seni pertunjukan. ya belum lengkap loh. Apalagi tuh? Ternyata dari seni pertunjukan itu ada 31 jenis sertifikasi dan Wow. kemarin yang sudah dilaksanakan itu berjumlah 6 bidang. Oke, Kita harapkan ke jadi depannya ada ternyata lagi ya. masih luas lagi, dan tentunya kita harapkan nanti ke depan akan ada lagi ya bimbingan Iya. teknis seperti ini. Karena tujuannya itu agar semua pelaku seni itu bersertifikasi gitu ya. Iya, Jadi betul lebih sekali. berskala nasional Bukan ya. cuma diakui di lokal saja pastinya ya. Betul. Iya, kita langsung aja ke penampilan berikutnya. Boleh langsung Oke. aja, selanjutnya ini ada penampilan
penampilan tari Mesare-sare. Nah, tari Iya. Mesare-sare ini merupakan salah satu tarian dia tradisional tapi yang sudah dimodifikasi gitu Bang. Gimana Bang kalau untuk Mesare-sare ini? Iya, tari Mesari-sari ini juga merupakan pecahan dari tari punca utama yang diciptakan oleh Bapak Muhammad Iksan. Beliau koreografer dari Sanggar Cut Nyadin. Sebelumnya itu tari Mesari-sari ini dipadukan dengan tari-tari pukat. Makanya itu dia namanya itu puncak utama. Oke. Puncak utama itu adalah aktivitas yang sangat banyak digeluti oleh masyarakat Aceh, bertani dan melaut. Nah, ini Waduh. kita akan lihat bagaimana yang proses bertaninya nih di Proses Mesari-sari. bertaninya ya. Kalau dulunya dikolaborasi dengan tari pukat, tapi kalau yang ini Yang ini kita akan lihat. kita akan seperti lihat apa ya. seperti apa ya. Bang Haris kayaknya paham banget nih ya. Tapi Sedikit. Pia juga penasaran nih dong sama teman-teman semuanya yang hadir di sini. Langsung saja kita saksikan bersama, inilah penampilan tari Mesare-sare dari Sanggar Tuah Jaro. Orang melaut kan orang megah, dua samlaga puncak utama. Yang kepangkai bagi ketanya, hudep lam nang domakmu sedia. Orang melaut kan orang megah, dua samlaga puncak utama. Yang kepangkai bagi ketanya, hudep lam nang domakmu sedia. Jaga orang kan lun tajak cemata, tak not
Baiklah, ya Iya, itulah luar tadi biasa. ada penampilan tari Mesare-sare Mesare-sare dan ya dari ternyata Sanggar Tua Jaro. Ternyata ada tari pukatnya. ada tari pukatnya benar. juga ya. Jadi ternyata tadi untuk tari Mesare-sare ini menceritakan ya tentang kegiatan masyarakat Aceh yang bertani kemudian juga ada yang nelayan gitu ya prosesnya tadi ya. Iya, benar sekali dan keunikan tari ini adalah bagaimana seutas tali yang awalnya dipegang terpotong-potong namun dikombinasikan dalam Betul. gerakan kan gerakan
yang kembali berurai air mata. Ribuan orang seketika kehilangan segalanya. Menyelamatkan sisa hidup yang tinggal hanya puing-puing kesedihan. Nestapa Nusantara tak pernah berhenti. Saat Pidijaya kembali dihantam gempa, epicentrum itu terus saja bergerilya bagai gurita menggerogoti tanah manusia. Aku tiba-tiba terhenyak menyaksikan bencana demi bencana. Tak pernah ada habisnya. Mungkin Tuhan tengah menampakkan kuasanya. Waktu terus berlalu. Ketika tiba-tiba kita dikejutkan oleh wabah yang menggejala dari seluruh penjuru dunia. Satu-satu kemudian nyawa pun berangkat ke haribaannya. Orang-orang dipaksa meminum cairan yang ditusukkan ke dalam tubuh dengan dalih segala dalih hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Lalu orang-orang pun dikurung di dalam rumahnya sendiri. Aku tiba-tiba terhenyak saat anak-anak sekolah tak mampu bersekolah, pelajar tak bisa belajar, mahasiswa tak kuasa belajar, guru-guru pun harus mengajar lewat layar. Ibu-ibu kemudian menjerit pilu bagai pisau waktu yang teriris-iris oleh ketakkuasaan. Lalu kita menyaksikan reruntuhan. Tiba-tiba saja menerpa rumah gadang saat anak-anak sekolah tengah menimba ilmu. Lalu tiba-tiba bumi digetarkan, kembali bergetar, dan mereka kembali berurai air mata. Sementara itu terbersit kabar larangan azan yang berkumandang dari corong-corong masjid. Ya Rabbi, pertanda apa lagi ini? Aku hanya mampu bersujud, larut dalam bait doa-doa. Sementara mereka terus saja menyulut api yang membakar setiap hati. Beberapa saat yang lalu, kita kembali menyaksikan Cianjur kembali hancur dihantam 6, skala Richter. Orang-orang kemudian menangis dalam diam, meratapi anak keluarga yang hilang dan pergi entah kemana. Sekali lagi, aku hanya mampu diam sembari mendinginkan api yang bergejolak dalam hati, sambil memohon ampun Ilahi Rabbi. Sementara kita malam ini, berapa miliar yang kalian muntahkan ke udara malam ini? Sementara di sana jutaan perut menahan kelaparan. Ampun ya Rabbi, ampunkan kami yang khilaf ya Rabbi.
Terima kasih. Jamal Sharif featuring Isaka. Isaka. Iya. Enak banget ya dengerin puisi di cuaca kayak gini ya. Iya benar sekali. Ini kalau di kamar nangis tuh ya. Waduh, parah ya, luar biasa. Kalau lihat pembacaan puisi tuh keingat saya waktu muda. Oh iya. Dulu tahu suka ya. banget ikut lomba puisi ya, tapi sekarang berhubung umur juga mungkin ya. Atau udah melebarkan sayap ke arah yang lain gitu ya. Iya, tentu ada fokus yang harus dipilih ya. Tapi kalau ngomong-ngomong dulu itu sampai umur berapa ikut-ikut lomba Sampai puisi? kapan ya? Sampai zaman awal-awal kuliah itu masih sering ikut lomba gitu ya. Wah, pasti pialanya udah banyak nih. Oh, banyak dong. Iya luar biasa ya. Baik, hadirin berbahagia, tentunya masih banyak lagi rangkaian acara yang akan terus kita hadirkan di panggung ini. Dan acara ini akan terus berlangsung ya hingga tanggal 14 Desember nanti. Jadi buat para hadirin sekalian ya, ajak semua teman-teman kalian ya, rekan-rekan, sahabat, keluarga untuk ramaian acara ini. Dan acara ini juga akan berlangsung dari sore hari ya. Benar sekali, selain penampilan-penampilan ada juga bazar-bazar, booth-booth dari UKM-UKM yang isinya macam-macam juga. Betul. Bisa menemani suasana untuk menonton pertunjukan-pertunjukan yang ada di panggung Apalagi utama ya. kalau cuaca dingin kayak gini enak banget ya. Jajan dulu di booth-boothnya UMKM. Terus nanti habis jajan duduk di depan panggung nikmatin deh ya berbagai seni pertunjukan yang ada di sini. Iya benar sekali, dan mungkin kalau hari malam ini hujan ya, mudah-mudahan besok cuacanya bisa lebih cerah. Betul. Dan bisa lebih ramai lagi yang hadir ke sini untuk menikmati pertunjukan-pertunjukan. Pastinya. malam besok Tapi tentunya. ngomong-ngomong nih ya, kalau Bang Haris sendiri Iya. itu kan tadi katanya seniman banget nih ya, udah paham banget sama seni-seni budaya Aceh. Nah yang paling dikuasain tuh apa sih Bang? Ya kebetulan di BIMTEK kemarin saya ikut BIMTEK dan asesmennya itu di bidang juri pertunjukan, yaitu pertunjukan tari. Oh malah Iya. tari ya? Nggak kelihatan ya orang Nggak tarinya. kelihatan, tapi Iya. ternyata multi talent juga ya. Tadi bisa main rapai, bisa tari juga. Tapi tari apa tuh Bang biasanya? Iya. Kebetulan gini ya, kalau kita di kesenian Aceh yang bentuknya tradisi, tari dan musik itu seperti tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan Nah, karena rapai- selaras semuanya ya. Betul, contohnya Rapai Geleng. Kita Nah. bilang dia tari tapi dia main musik. Nah, Kita bilang jadi- dia musik, koreografinya kompleks. Waduh Iya. luar biasa. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang seni apa aja sih yang dilakuin sama Bang Haris. Tapi nanti kita mau saksikan dulu ya. Ada sebuah penampilan tari dari Iya. Sanggar Mereno Art. Nah mereka juga akan menampilkan sebuah tarian yang berjudul Sarumpun atau Serumpun. Nah tari ini memvisualisasikan bentuk dari rasa kemanusiaan. Di mana tata krama dalam kebersamaan dan rasa saling menghargai sesama merupakan salah satu peranan penting dalam kehidupan. Sarun pun yang disajikan lewat rentak gerak silat, sedati, Melayu, dan sining atau guel sebagai bentuk kesatuan culture multi etnik budaya yang ada di Aceh. Serta iringan syair dan alat musik tradisional Aceh dan modern sebagai pendukung yang menjadikan musik semakin indah dan harmoni. Tentunya dengan koreografer oleh Arman Folawan. Langsung saja berikut kita saksikan penampilan tari Sarumpun dari Sanggar Mereno Art. Assalamualaikum warahmatullahi Jaro dua belah Haduh jemalah Jarolun siplo
Dumna
Mereno Art, luar biasa luar tadi biasa ya. sekali. Tarian yang dikreasikan tentunya luar biasa. Karena kita lihat ya bahwa seni budaya Aceh ini ternyata luas sekali ya, Betul beragam sekali. sekali dibuktikan dengan penampilan tari tadi yang dikolaborasikan ya. Antara ada silatnya, terus juga ada sedatinya, bahkan Betul. ada tari guelnya di dalamnya Iya ya. benar sekali dan ada juga tari-tari yang mungkin kurang familiar seperti samput. Iya tahu Nah, samput? belum tahu. Nah itu dia tuh yang gerakan berantem itu. Ada juga Iya, tadi itu ya. samput. Nanti itu di alas juga kalau dia pakai bambu itu namanya pelebat. Itu macam banyak sekali Oh, luar tari biasa. pelebat Pia tahu Tahu dari ya, pernah alas dengar ya. Iya. Luar Dan, biasa. wow, suku kita juga banyak sekali ya. Mm-mm. Dengan suku kita yang banyak sekali, tentu saja banyak inspirasi-inspirasi dalam berkarya. Kita harus Betul. geser kayaknya ya. Dan tadi kalau Pia lihat ya, biasanya kalau tadi itu ya tari yang ditampilkan, menampilkan bahwa lelaki Aceh itu ternyata luar biasa gagah sekali ya. Jadi walaupun tari tapi dengan gerakan yang lincah, tapi juga perkasa seperti itu ya. Iya benar sekali dan tentu saja ini menjadi jawaban ya atas stigma negatif kalau cowok udah nari itu kan kayak Waduh. kayak gimana gitu ya. Ternyata bisa ditampilkan dengan gagahnya ya, Iya luar benar biasa. sekali dan memang salah satu karakter kesenian Aceh itu selain dia memang harmoni, kompak segala macam tetap ada unsur heroiknya. Betul, Iya, gimana ini- tuh contohnya Bang? Iya contohnya seperti yang kita saksikan tadi atau mungkin kita menampilkan sedati contohnya yang mungkin sudah banyak orang tahu bagaimana keperkasaan itu ditonjolkan dibalut dengan keindahan pastinya. Betul, jadi setiap gerakan tari-tari Aceh itu pasti ada maknanya ya Bang ya. Iya, tentu Misalnya saja. itu menggambarkan aktivitas seperti itu ya Bang ya. Iya betul sekali dan selain menggambarkan aktivitas keseharian juga kesenian-kesenian Aceh kan juga sangat dekat dengan bentuk-bentuk praktek sufistik. Nah, itu gimana jadi tuh Bang? ada gerakan-gerakan yang seperti mungkin begini ya. Itu kan sangat sering kita saksikan di orang-orang yang berzikir, Berzikir. berdalail gitu kan, Betul. dalail herat. Jadi ini juga sangat dekat bagaimana hukum agama Islam dan kesenian Aceh. Jadi adat ngon hukum lagezat ngon sifat. Nah. Begitu kata orang tua dulu. Betul, jadi di setiap gerakan pasti ada maknanya. Bahkan ada juga yang sufi-sufi kayak tadi Abang bilang ya bahwa gerakannya itu seperti orang seperti berzikir ya. Ada juga tadi kita saksikan penampilan yang tentang masyarakat Aceh yang mungkin bertani ataupun mungkin melaut seperti itu ya. Jadi ragam seni budaya Aceh kita hadirkan di seni pertunjukan pada malam hari ini. Tapi jangan khawatir buat yang mungkin malam ini berhalangan hadir ke sini ya, ramain acara ini karena besok terus lusa juga akan ada penampilan-penampilan lainnya di Benar sini sekali ya. dan mudah-mudahan yang nggak sempat nonton malam ini berhalangan hadir mungkin faktor cuaca yang kurang mendukung bisa menyaksikan di malam berikutnya ya Bia. Ya. Harus ya. Wah. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Aceh juga terus berharap ya acara-acara seperti ini khususnya dari Disbud Para Aceh akan terus diselenggarakan tentunya untuk memberikan wadah ya untuk memberikan tempat untuk para pelaku seni agar terus berkreasi ya, berkreativitas seperti yang kita inginkan. Dan seperti benar itu ya. sekali tentu saja proses berkesenian ini selain menunjukkan identitas kita, ini juga menjadikan sebuah sarana yang positif Betul. untuk pergaulan anak muda. Jadi bisa menghindari hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, Narkoba, balap betul. liar dan macam-macam udah stop lah. Kita Betul. punya kekayaan, kita punya potensi tradisi, kita punya potensi seni yang ini sebenarnya bukan miliknya para leluhur. Tapi ini adalah titipan untuk kita generasi muda dan juga akan kita wariskan ke anak cucu kita agar nanti. terus kita lestarikan ya. Iya, Jangan sampai benar punah sekali. di tangan kita, jangan sampai seni budaya Aceh menghilang ya berkat dari digitalisasi sekarang ini ya. Nah, ya jadi alangkah bijaknya jika kita memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan karya-karya baru yang bisa memberikan dampak positif, juga memberikan ya nilai-nilai menarik untuk tontonan yang sesuai dengan yang kekinian. Edukasi lah ya, jadi Tentu bijak-bijak saja. menggunakan sosial media. Iya, baik Bia setelah ini kita akan ada apa nih ya? Nah, Ya, selanjutnya Putih. ini akan ada penampilan penutup pada malam hari ini yakni kolaborasi musik Aceh ya dari Sagolhe featuring Boram.
Iya, ini ada dua nama nih ya, Sagoleh dan Buram. Kamu tahu nggak kepanjangan Buram itu apa? Apa sih? Belakangan ini sering banget ya Buram ini tampil di panggung-panggung besar yang ada di Banda Aceh. Sebenarnya apa sih? Iya, Buram itu kepanjangannya Budaya Rapai Aceh Masyhur. Budaya Rapai Aceh Masyhur. Iya, bukan Buram. Buram. Tapi memang Buram. Memang gitu ya. Buram, oke. Oke ya, Saya kira bahasa Arab tuh, bukan ya? Mungkin ada bahasa Arabnya tapi kita nggak tahu ya. Iya, Nanti kita benar. coba cari lagi ya. Baik. Jadi emang Buram ini juga sering tampil di mana-mana, itu merupakan bukti bahwa bentuk-bentuk kesenian yang sifatnya penuh dengan nilai-nilai spiritual keagamaan dan juga sangat kuat nilai tradisinya masih diterima oleh masyarakat kita. Oke, kita baiklah langsung langsung ya. saja kita saksikan bersama sambut penampilan kolaborasi musik Aceh dari Sagoleh featuring Buram. Bemeho Punca. Hidup manusia memiliki peran di muka bumi. Tak lain ibadah dan bertebaran di muka bumi. Titik nadir tersebut berada pada La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah punca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerah hati non gerah kato mabago kiban kagadoh di pot kagadoh angin hoka hoka Lambung tak lambung, lambung tak lambung, gadah di bawah. Kadrip lam hati Hadrip dalam jantung
bertepat puncak. Allahu Allah, Allahu Rabbi, liwa'ul hamdi anta tahtiha, liwa'ul hamdi bayang Muhammad, kalimah mesurah lapan puncak, kalimah mesurah lapan puncak, puncak yang kebun surah Bismillah, Alhamdulillah. Puncak yang dua, puncak yang kedua, kalimah thayyibah, kebenaran Allah Azza wa Jalla, kebenaran Allah Azza wa Jalla. Puncak yang limong, puji tegang, yang keenam menghadap pejur keduanya, puncak yang tujuh kita Al-Quran, hai puncak yang lapan surga nuraga, puncak yang lapan surga nuraga, sopu bersuruh puji tegang, siru galapan meteme jembang, tiup payung Nabi tajam lindung, bidhana dudung lepina goina, bidhana dudung lepina goina. Puncak haba indatu.
Sedak ot begom palut jalo wate negado herakan ketanyo rugo herakan non baba jalan benedik duro han kenang neja tubo kenang bak nuwa Lamban lumbut bernama gure menyebut demire herakan hantuh bak puncak herakan non lepas tajak menghadari wang lepas bak tamarit herakan betamu ayang nyoku habaida ware nyoku habaida bejen hak kepangkai hambudet rakan nyoku habaida herakan heware non sahabe herakan heware lon sahabe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujo ke Allah, selawat ke Rasulullah. Alhamdulillah malam ini walaupun agak sedikit hujan, tapi lebih teduh rasanya. Sebuah kebahagiaan tentunya bagi kami, Sagolhe dan juga kawan-kawan dari Buram ada di sini dalam panggung apresiasi pertunjukan seni pertunjukan. Mungkin ucapan terima kasih kami untuk yang pertama sekali mungkin untuk sound system malam ini yang luar biasa, The Blue Sound System. Dan juga terima kasih kita bersama tentunya kepada pemerintah Aceh. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Disbudpar Banda Aceh tentunya atau Disbudpar Aceh.
dan juga kepada seluruh kawan-kawan panitia yang mungkin dengan sangat-sangat semangat malam ini, acara ini dengan singkat bisa diwujudkan dalam waktu semalam. Oke, mungkin ya, berikutnya dari kami ada yang mau disampaikan oleh Tengku Hadi, mungkin Syekh Hadi, silakan Syekh Hadi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, rasa yang tak nafidah kita syukuri alhamdulillah pada malam ini bersama dengan kawan-kawan semua dari The Blue, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini A+ buat kita semua. Jadi selamat juga bagi yang sudah kompeten. Ya, dan juga insyaAllah ke depan yang belum kompeten bersabar, insyaAllah kita buka kembali. Mungkin dari kita cuma itu saja. Apapun yang kita lakukan hari ini, mestinya kita butuh penutuh. Apapun itu, lakukanlah dengan ilmu, bukan dengan mentere-tere. Mungkin dari kamu saboh cai, penutuh rabai, boh ja dapat. Ya. Tapi rahapai bewayangan sehendak kohon kegurang hai medua bepehina tubo ngan lagi nyan rupa maledat hamba hudem lamdoya bile awai pun kamu susun meningkap udang majelisnya mimpi dan lain bermusabah hati bertunggu sampai tak tujuan. Allahu Rabbi Amanina Nabri Kiamat dunia Kita wujud Andalam tadi Bagai tak lupa Magure pihana
lebih mulia. Hakikat berdebat penuh makrifat, penuh makrifat Allah Ta'ala. Nebuk maaf kamu beluah raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah hadirin berbahagia, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Sagolhe featuring Buram. Wow, semangat sekali penampilannya ya. Semangat sekali dan tentunya tadi itu juga merupakan penampilan terakhir ya untuk sekali. malam hari ini. Tapi jangan khawatir hadirin sekalian karena besok malam itu juga akan ada penampilan yang gak kalah seru daripada malam ini. Besok ada siapa Bang? Ada Deep Project dan juga ada Orang Utan Squad. Benar banget. Dan pastinya banyak penampilan-penampilan lainnya Banyak juga ya. penampilan lainnya. Dan mulai besok sore ya, ramain terus Taman Busana Selatin atau Taman Sari ini ya. Karena banyak juga jajanan-jajanan kulineran di belakang sana dari UMKM-UMKM Aceh gitu ya. Iya, mau minuman, mau makanan semua ada. Jadi nggak usah takut kalau datang mau lebih cepat. Dari sore juga sudah bisa. Istirahat maghrib juga Masjid Raya sangat dekat. Dan Betul. malamnya kita sambung lagi di sini. Benar banget. Dan demikianlah rangkaian acara pembukaan pada malam hari ini. Yakni pembukaan pentas apresiasi pelaku seni pertunjukan The Spirit of Aceh. Tentunya kita harapkan dengan adanya acara ini ya, seni budaya Aceh akan terus dapat dikenal ya, dikembangkan dan juga terus dilestarikan. Benar sekali. Dan akhirnya kita harus undur diri nih ya. Ya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Haris Muharam dan rekan saya. Dan saya Yulia Usfa, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.